Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to channel. Come back my channel. Kembali lagi dengan channel Atri Dodi Official dengan saya Rahmayu Atri Murni. Nah, kali ini kita bincang-bincang santai ya. Kalau program saya namanya tuh Obras. Obrolan santai. Obrolan santai tentang pendidikan lah, tentang kita ya, tentang kegiatan kita sehari-hari, tentang kegiatan kalian sekarang kan kelas 2, kelas 11, jurusan produksi film. Sekarang lagi magang. Magangnya di mana? Di Reflection Motion. Belajar juga, magang juga, produksi juga. Hebat kalian ya. Berarti kalian lebih sibuk dari saya. Lebih sibuk dari saya. Nah, menurut kalian pandemi ini tentang pendidikan kalian pengaruhnya sejauh mana Kak Elsa? Sekarang nggak aktif. Nggak aktif gimana? Orang belajar terus. Ya, maksudnya kan ini kan daring kan. Oh, daring. Jadi dari rumah, tapi beda lah rasanya kamu yang memang datang ke sekolah tiap hari gitu. Maunya tatap muka, ini cuma tatap HP gitu ya. Tapi walaupun dengan berbicara waktu kebiasaan terus tuh kayak nggak bisa, nggak diam terus nunggu situasi ini selesai, nggak bakal selesai juga. Jadi Dunia terus berjalan, Iya, dunia terus berputar ya. waktu tidak bakal nunggu sebenarnya. Nah, jadi berinisiatif untuk bikin hari-harinya lebih produktif. Bijaksana sekali kamu ya. Kalau kamu deh ya gimana? Hal yang paling sedihnya susah kalau produksi itu susah kan biasanya maksudnya tuh kurang ada praktek. Kalau misalnya praktek itu dari kemauan kamu sendiri, yuk bikin film gitu kan, bikin proposal bareng-bareng, nyari ide bareng-bareng, terus majuin ke sekolah baru produksi. Kalau mau nunggu kayak kan kita kan namanya juga pandemi itu belum ada praktek kayak gitu kan, maksudnya kemauan sendiri, inisiatif sendiri Ya, jadi dengan pandemi daripada berdiam diri cuman sebatas daring, kemudian kalian mencoba untuk memproduksikan diri kalian. Jadi keinginan belajar itu benar-benar dari dalam gitu ya, bukan karena kalau dulu kan memang dipaksakan harus belajar, harus produksi gitu. Kalau sekarang ayo kita produksi gitu ya. Nah, mungkin berarti itu hal positif apa negatif sih yang kalian rasakan? positif sih. Positif ya. Tapi ada juga negatifnya. Negatifnya apa tuh? Negatifnya saking kayak gimana sih? Kayak kemauan Memacu ya untuk sampai bikin mental, fisiknya jadi lemas. waktu istirahat pun juga bakal Iya, nggak ada. Oh ya, kalian jadi kurang waktu istirahat ya. Apalagi sekarang kalau kalian lihat produksi kalian tuh Sabtu Minggu gitu, karena harus berbagi waktu dengan magang, berbagi waktu juga untuk pelajaran umum gitu ya. Tapi tetap semangat ya, semangat kakak. Semangat. Nah, itu yang kalian rasakan saat ini. Mungkin ini akan jadi cerita indah nantinya ya, yang semua generasi tidak akan merasakan, tidak ada. Mungkin kalau generasi saya dulu waktu belajar, saya nggak merasakan posisi yang seperti ini. Tapi di saat saya jadi guru, saya ngerasakan. Jadi ceritanya itu kan berbeda. Suatu saat kalian akan menceritakan di saat pandemi usai, virus sudah tidak menggerogoti sosial kita lagi gitu kan. Ini akan menjadi cerita yang akan mungkin bisa kalian jadikan ide jadi sebuah karya atau apa nanti ke depannya. Nah, sekarang kelas 11. Kemudian sekarang sudah tanggal berapa ya? Tanggal 11, tanggal 22 Maret. Nah, bulan Maret ini
adalah bulan istimewa sebenarnya untuk kalian terutama ya. Nah, istimewanya apa? Ada yang ingat nggak? Itu Hari Film Nasional. Oh iya, Hari Film Nasional, karena kalian jurusannya produksi film, otomatis kalian bagian dari itu. Nah, untuk Hari Film Nasional sendiri, apa yang sudah kalian siapkan? Nanti mungkin dari kami bakal nyampain keluh kesah kami waktu bikin produksi film, mungkin dalam bentuk video atau kami ada film. Kan itu ada apa? PHKSDN ya. Di situ kan sering ngadain screening tuh, siapa tahu Kalian ikut Iya. gitu. Kan boleh tuh siapa saja berpartisipasi kan. Kalau nggak salah sudah ada beberapa karya yang sudah diputar di sana ya. Iya. Malam minggu kemarin ya. Itu ada beberapa karya juga yang diputar. Kalian ikut nggak? Nggak ikut ya, masih istirahat ya, capek karena lagi produksi ya. Jadi kalian akan memberikan kalau kalian memberikan motivasi atau apa, itu tujuannya untuk siapa? Untuk semua orang atau untuk generasi-generasi selanjutnya. Terus untuk yang pencinta film bakal dapat, maksudnya kayak mereka ngasih motivasi ke kami juga ngasih motivasi ke mereka. Kami dapat motivasi dari orang lain, Iya. kita membagikan itu kepada orang-orang sekitar kami. Karena ilmu nggak bakal ada putusnya, apalagi kalau dipendem kan, percuma ada ilmu kayak gitu. Remaja saya kalah deh kalian, sumpah. Kalau saya mau bisa memutar waktu, saya ingin putar waktu saya remaja lagi nih. Ingin berkarya juga, ingin berbuat sesuatu juga, terutama untuk negeri tercinta ini. Ya kalau kita tidak bisa berbuat banyak, minimal sedikit adalah sumbangan karya buat negeri ini. Jadi kalian sudah sekarang kalian lagi produksi apa? Omnibus. Kenapa omnibus gitu? Ini kayak politik apa gitu kan? Saya kan lagi heboh apa tuh omnibus ya? Omnibus law yang lagi heboh. Kalian tiba-tiba bikin film omnibus. Kenapa tuh? Awalnya itu pertama kali dari referensi film ya, film apa sih? Pertama kami kan Jakarta konsul Iya. sama Pak Jai, terus ngomong kami bikin awalnya nggak bikin film satu-satu kayak biasa, tapi karena kami banyak ide, nah dari itu ini ada ide, tapi udah kita satukan aja jadi satu film misalnya. Dan di situ kami sempat konsul ke Pak Jai, terus Pak Jai ngomong dan didukung dan dikasih beberapa referensi film yang akan dipakai. Nah di situ ada film Jakarta Maghrib, Berbagi Suami, terus Saya enggak. terus ada film Perempuan Punya Cerita, terus film Kayak kita ya, perempuan Perempuan cerita. Punya Cerita. Terus film apa lagi tuh? Yang Omnibus 5 Iya. Saudara. Iya, Omnibus Punya Quarantine Cerita, House. Quarantine House. Itu lah banyak bukan referensi dari nonton film itu makin yakin tuh. Oke, kita bakal bikin omnibus dan kita bakal susun dan rancang sama-sama contohnya. Itu nah. Iya, bahasa dulu itu. Jadi kalian merancang sama-sama, jadilah karya ini yang sekarang sudah posisinya sekarang udah masuk produksi ya. Produksinya udah berapa persen? Itu baru jalan satu bulan. Kan di sini ada 3 cerita, itu baru jalan 1 cerita. Tapi udah oke nih produksi satu cerita atau masih ada scene-scene yang kurang? Masih ada sih yang kurang beberapa kali. Akibat keserobohan juga yang namanya udah capek atau gimana kan, Udah waktu lelah. di backup data ada satu gambar yang kurang, nanti bakal diambil lagi kan karena ada scene lagi yang di situ, jadi sekalian. Sekalian. Rencananya kemarin mau ngambil gambar, tapi ada masalah salah satu filmnya yang pakai jual media kan nggak bisa ganggu waktu magang. Jadi kami bakal ngambil 1 hari lagi, tunggu si filmnya bisa. Nah, dan itu bisa kami manfaatkan karena masih satu lokasi itu.
kalian lagi produksi udah selesai satu karya walaupun masih ada scene yang kurang gitu. Paling tidak kalau berapa? 3 ya? 3 cerita berarti udah 30% lah ya. 30% udah selesai produksinya. Nah, permasalahan yang kalian rasakan, Kak, kalian punya kru berapa? 16 orang. Kalian melibatkan ada tingkat juga. dan ada salah satu yang angkatannya sudah dari Yang mau. Terus siapa tuh? Adi. Oh, Adli. Oh, berarti pasti itu audio ya. Hai Adli. Kamu ternyata ya udah merambah ya. Nah, jadi kalian memanfaatkan juga adik kelas. Kemudian kalian tuh ada hambatan di keluarga nggak? Di keluarga kalau dari kami udah dipastiin, terus dia kan udah sering dengar produksi biasanya syuting kayak gitu kan. Nah, kalau dari adik kelas kami cari surat, terus kami omongin habis bagus, terus disuruh omongin sama orang tuanya surat, kita katanya Aman-aman aja ya. Jadi kalau aman berarti aman ya. Kalau syuting sampai jam berapa? sampai jam 6 paling lama. Jam 6 paling lama. Berarti jam 6 masih di lokasi atau jam 6 udah di rumah masing-masing? Masih di lapangan tuh alat Berarti udah mulai profesional sekarang ya. jadi udah mulai profesional. Berarti harus berterima kasih sama pembimbingnya nih. terima kasih. Ucapkan. Terima kasih. Sajai. Jadi itu ya. Jadi kalian udah mulai produksi. Terus cuaca gimana cuaca? Alhamdulillah mendukung, cuman panas jadi Makanya udah hitam gitu kan. jadi bertanduk. Udah mulai bertanduk ya. Tapi kalau produksi kan memang seperti itu. Walaupun suasana adem tetap bertanduk kan. Tapi pakai ada yang pecah air mata juga. Udah mulai. Belum masih belum. Belum. Ada mungkin nanti belum. Tapi sudah mulai emosi itu udah mulai terolah. Biasanya kan kita kalau orang film kan harus mengolah emosi kan, harus bisa lah ya, harus bisa mengendalikan emosinya. Nah, permasalahan yang paling membuat kalian emosi di lapangan apa tuh? Ya waktu karena ya. kami jadi ngajak adik tingkat tuh. Adik tingkatnya kan jarang praktek ya Bu, ya kan? Jadi kan kami Bukan jarang, belum praktek, belum praktek ya. Jadi kan mungkin dari adik tingkatnya kan belum syuting, belum produksi gitu kan. Kami tuh butuh manajemen waktu dari kalian gitu kan. Cuman yang si adik tingkatnya malah kayak lehe-lehe, kayak kami di sini nih nungguin kalian, kami nggak bisa loh bergerak. Kan udah Kita dikasih tim tuh ini, job kita desk-nya tim. ya. Udah dikasih job desk-nya, jadi kan butuh kerja sama. Ya, kalau lebih keras lagi sama mereka nggak bisa. Udah, cuman yang namanya kami seumuran ya Bun, seumuran, bisa dibilang kan seumuran. Dan kami di situ bila udah ditekankan dari awal jangan anggap kami kakak tingkat, tapi kita kawan Rekan gitu ya. rekan kerja sama-sama dan ingin bikin film sukses. Untuk menimbulkan kenyamanan Mungkin aja. di pra-produksi kalian kurang ke mereka mungkin. Kalian. Sehingga mereka nggak tahu kan, karena mereka kan belum belajar juga tentang manajemen waktu, tentang ini, tentang itu. Kasihan sih mereka nggak paham gitu kan. Jadi mestinya bukannya menyalahkan siapa, mungkin di pra-produksinya kalian mungkin kurang terlalu karena sebenarnya ada yang kurang mungkin yaitu perjanjian. Jadi kalau apa namanya tuh komitmen bersama sebelum kita produksi. Jadi mungkin ada hal yang memang harus mereka lakukan kalau mereka tidak konsisten dengan apa yang sudah dijanjikan secara bersama. Karena karya ini bukan milik satu orang, tapi milik kita semua yang produksi saat
Iya, mereka mengira gini, saya hanya bantu kakak kelas gitu kan. Mungkin tidak segala sih yang itu, tapi ada yang beberapa yang anak Antusiasnya antusiasnya tinggi, datangi tepat waktu ada. Tapi mungkin tidak segalanya, cuman bisa dihitung. Kalau yang teman-teman sejajaran, senasib sepenanggungan, waktunya iya toh Mbak waktunya. Kalau soal waktu, insya Allah, tapi ada yang telat atau gimana kan ada. Kalau yang seangkatan lebih ke ego masing-masing. Kalau dari awal kelas 1 ego itu masih belum hilang Bun. Egonya ikut terus gitu. Ikut ya. terus. Emang ego itu siapa sih gitu? Semua ego itu ada di diri semua orang. Iya, jadi egonya nggak bisa pisah gitu Iya. kan, saudara kembar gitu ya. Jadi kemana-mana ikut, Iya. kemana-mana nggak mau ditinggal di rumah gitu. Tapi kalau tidak punya itu juga tidak bisa. Iya. Ngalur aja. Itu lebih nggak enak Iya. sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Jadi ego dipentingkan, Dipentingkan. tetapi dalam Hal tertentu. hal-hal Situasi yang tertentu. Kayak nyampein pendapat, punya pendapat lain, yang ini juga punya pendapat lain, diomong. Kayak kalau ngalur terserah lah, atur lah, jadi kami yang dengar Terserah juga. gitu. Iya. Oke guys, begitulah cerita mereka. Sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan Subscribe share juga ya. ya. Kesimpulannya, kalian harus punya karya. Karena karya itu penting untuk menaikkan citra diri gitu ya. Kalau nanti ditanya kamu jurusannya apa, produksi film, gitu ya. Terus film apa yang sudah kamu produksi gitu kan. Terus jawabannya nggak ada. Terus ngapain? Sekolah 3 tahun gitu kan. Enggak Bu, nambah umur doang. Nunggu masanya gitu kan. Nah jadi apapun situasi saat ini, mau pandemi mau tidak, kita harus tetap semangat belajar, tetap terus berkarya ya. Sukses terus untuk film Indonesia. Amin. Dan saya tunggu karya-karya terbaik kalian untuk mengharumkan nama guru, nama sekolah, terutama nama diri kalian sendiri yang nanti akan kalian bawa sampai nanti, karena jejak digital nggak akan pernah bisa terhapuskan. Dan rasa bangga, diapresiasi punya karya itu melebihi segala-galanya. Tidak hanya sebatas materi ya, tapi itu nanti akan jadi cerita indah, akan menjadi cerita manis di saat kalian menceritakan diri kalian sendiri, bahwa di umur kalian yang masih 15-16 tahun saya belum sehebat kalian saya belum bisa berkarya seperti kalian. Ya itulah kelebihan generasi kalian dibanding generasi saya. Saya dulu mungkin sibuk dengan membantu orang tua, memikirkan nanti sore makan apa tidak gitu ya. Tapi sebenarnya tuh semua orang itu punya kelebihan. Dari kami juga punya kekurangan. Jadi kelebihan kalian sekarang itu jauh lebih bisa diekspos, bisa diutarakan dibanding saya yang dulu gitu kan. Bukannya saya sedih, tapi saya bangga kok. Saya bangga sama anak-anak saya sekarang yang berani, yang bisa memvisualkan apa yang dia mau, yang dia inginkan. Inspirasinya itu tersampaikan gitu. Inspirasinya tersampaikan, dan sukses terus untuk pendidikan Indonesia. Selamat Hari Film. Untuk senior-senior muda terutama. Saya jadi ingat iklan kamu. Iya, jadi untuk senior muda
tetap berkarya, jangan gampang putus asa, jangan gampang puas dengan apa yang sudah kalian buat saat ini. Tapi memperbaiki diri akan menjadi hal yang lebih menyenangkan. Oke guys, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.